Nih dia mau bahas si Paulus Abang nabi mau palsu nih. apa? Mau ngomong ya ngomong aja, kan kita kasih kesempatan ngomong. Nih Oh, dia bahas nabi katanya, palsu. iya silakan nih. Tadi Mbak coba omong ulang tadi bilang apa? Bilang apa tadi? Manusia apa tadi bilang? Anda kan mau ngomong, silakan ngomong. Enggak, sebelum omong, Manusia sebelum apa omong. sih? Tadi manusia apa bagaimana tadi? Saya nggak ingat. Saya nggak ingat lagi. Ngomong apa sih abang yang nanya? Ya, Abang yang dengarkan abang yang nanya. Saya nggak ingat lagi mau ngomong apa. Abang sih mau ngomong aja. Sudah lupa memang. Bagaimana itu? Enggak, gini loh bang. Kita kan di sini diskusi, biar nggak panjang kali lebar. Abang kesini mau ngapain? Enggak. Mau diskusi atau mau bertanya? Ini itu klarifikasi itu dulu. Itu baru kita lanjut klarifikasi itu dulu. Klarifikasi Manusia apa? apa bagaimana tadi? Yang saya sempat Iya, dengar tadi klarifikasi manusia apa? apa? Yang tadi ngomong tuh Oh, manusia abang apa? chat Bagaimana GPT atau tadi? manusia gitu loh. Cicipi Abang apa? ini manusia atau chat GPT gitu maksudnya. Itu maksudnya ChatGPT oh ya itu ampun, apa itu chat GPT, maksudnya Masya Allah. Chat GPT bang, chat GPT ya Allah malah masalah itu yang dia bahas apaan sih? Ya, nanya dulu itu karena Abang saya nggak tahu belum chat tahu. GPT? Nggak Chat tahu. GPT itu chat bang, intelijen artifisial. Duh ya ampun, hari gini nggak tahu chat GPT. Jadi itu kan Nandar ada Ya udah kalau Nah, abang nggak tahu nggak usah dibahas. Rasul Paulus palsu. Jadi yang dikatakan Rasul Paulus palsu itu di mana itu firmannya? Oke, bentar ya, bentar. Bentar. Bang, suara anaknya di ini dulu. Suara anaknya di ini dulu, biar nggak ini. Suara anaknya di ini dulu, dikecilin dulu. Abang Bukan anaknya pindah dulu dikecilin, tempat, suara pindah anaknya tempat, dikecilin. ada Volume anak-anak. suara anaknya. Ya, pindah tempat. Sudah. Oke. Abang bertanya, di mana Paulus dikatakan palsu? Secara eksplisit sama seperti Yesus yang dikatakan Tuhan itu tidak ada, maka kita bisa mengidentifikasi kepalsuan Paulus. Abang siap? Saya mengidentifikasi kepalsuan Paulus di saat sekarang ini menggunakan data dalam kitab Abang. Ini saya makan lagi. Ini bapak boleh makan lagi. Bisa, Bang? Ya, coba dulu lihat dulu datanya. Oke. Abang lihat tentang nubuatan nabi palsu dalam kitab Matius pasal 7 nomor 21 nomor 15. Abang lihat. Abang baca dulu itu. Matius, tunjukkan di layar, tampilkan di layar aja. Abang carilah, masa saya harus tampilkan di layar? Capek banget, Bang. Abang kan punya HP satu lagi nggak? Abang punya HP satu lagi? Nggak punya. Bang Yonatan minta bantu aku nggak, Bang? Tampilin ininya. Yaudah, aku yang tampilin deh. Ntar ya. Aku pakai ini aja deh, aku langsung di ini aja. Ntar ya. Aduh ya ampun, abangku. Abang bertanya ya, jangan diskusi ya. Kalau abang diskusi sama saya kebingungan saya nih. Soalnya abang nggak ngerti apa-apa. ChatGPT nggak tahu, ayatnya sendiri nggak tahu. Abang nanya aja sama saya. Ngomong dulu, jangan langsung. Iya. Jangan langsung voniskan bahwa orang sudah mengerti apa-apa. Sudah mengertinya dalam hal apa? Yaudah kalau gitu sebelum kita memvonis, abang mengerti tentang teologi? Yang ngomong dulu, yang saya jawab dulu, yang saya Iya, ngomong tunggu tadi. dulu. Kita konfirmasi tadi Tidak abang bisa, kita tidak konfirmasi bisa. sekarang. Belum habis itu pertanyaan saya sudah pindah Loh ke kok tempat saya lain. diatur? Nggak mau saya diatur-atur sama abang loh. Saya mau juga abang buktikan abang mengerti teologi nggak? Ngapain saya ngasih ayat ke abang nanti abang nggak ngerti apa-apa? Iya. Buang-buang waktu dong. Ngasih dulu data itu, baru Matius tanya- 7 nomor 15. Abang nggak bisa baca ayat abang kok malah nyalahin saya. Loh. Kan sudah saya kasih data. Matius 7 nomor 15. bukan nggak bisa baca, tapi karena
Uni yang memberikan bahwa itu statement, makanya dibaca dulu, ditunjukkan dulu Nah, datanya. pertanyaan saya adalah, abang tahu tidak ayat itu? Bagaimana ini saya harus mengajarkan dari nol orang Kristen semua, bang? Masa saya harus ngajarin semuanya sama orang Kristen? Membebankan saya loh. Sekalian yang Kristen, kalian yang nggak baca kitab kalian, saya udah kasih ayatnya. Matius pasal 7 nomor 15. Coba abang Ya, baca baca dulu baik-baik itu. biar abang bisa Baca dulu. udah saya bacakan deh. Ya Allah, begini banget nasib jadi penginjil malam ini ya, teman-teman ya. Mereka aja nggak mau baca kitabnya sendiri loh. Heran saya. Baca. Jangan suruh-suruh bang. Di sini abang ini yang belajar ke saya. Saya nggak butuh abang loh. Lucu orang Kristen ini ya. Nih, saya nggak mau debat kusir ya. Kalau nggak punya ilmu nggak usah debat sama saya. Nih. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, pertanyaan saya, bang, siapa nabi palsu di antara Paulus dan Nabi Muhammad yang mengaku pengikut Yesus? Di antara mereka berdua siapa? Yang nabi palsu. Iya, abang nih gimana mau diskusi sama abang aja nggak ngerti, bang. Tadi saya bacakan Matius pasal 7 nomor 15. Makanya abang baca sendiri, jadi emosi kan? Abang baca sendiri biar nggak ulang-ulang saya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang. Saya yang emosi. Ini orang apa sih nih? Bener-bener lebih hebat ngomong sama ChatGPT deh. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi Yang datang sesungguhnya mereka kepadamu, serigala. katamu siapa di situ? Kepada siapa? Kepada orang-orang yang percaya. Iya, kepada murid Yesus kan, bang. Terus apa sih nih orang dia, ampun. Di situ tidak Yang menjelaskan belum kepada baca. murid Yesus, kepada orang yang percaya. Waspadalah kepada Bang, orang-orang yang Bang, sudah percaya, Bang, sudah menerima coba yang baca baik. ayatnya dulu. Coba baca ayatnya dulu deh, baca konteksnya ya. Jangan, aduh, ini kayak gini mau diskusi sama aku, Bang Yonatan Nandar. Dia nggak baca tapi dia jelasin. Guys, nabi-nabi teman-teman palsu perhatikan yang ya. datang kepadamu. Dia nggak baca dulu kitabnya. Jangan quote-quote sama kami. Inilah kelakuannya Gantian, orang Bang. Kristen di hadapan kita. Mereka belum baca kitabnya udah menjelaskan loh. Aku mau tanya sama abang, konteks ayat itu apa, bang? Silakan, bang. Konteks ayatnya tentang apa? Silakan, bang. Konteks ayatnya tentang apa? Nggak ada suara, nggak ada suara. Nggak ada suara, bang. Suaranya nggak ada. Aduh, ya ampun, miskin. Duh, miskin literasi, gaptek. Susah kayak gini mah. Udahlah, bertanya aja, belajar aja deh, bang. Udahlah, gaptek, bang. Aku nggak mau ngerendahin kalian gitu loh. Tapi kan lelah kami jadinya umat Islam kalau diskusi sama kalian yang gaptek, nggak mau baca kitab suci sendiri, nggak pernah baca ayatnya, tiba-tiba menjelaskan dulu, nggak tahu konteksnya. Masa dia bilang orang yang percaya? Di mana di situ konteksnya begitu? Yang ngajarin kamu itu, Ya, ini bicara waspada tentang orang percaya siapa? kepada orang yang sudah percaya, yang sudah sudah menjadi percaya kepada firman Tuhan. Coba konteksnya, coba jelaskan konteksnya, bang. Yang nabi palsu itu yang tidak Bang, percaya sebentar kepada dulu. Kristus. Bang, sebentar dulu. Jelaskan konteks ayat itu dulu. Ya ampun, gimana lah saudara-saudara kita Kristen ini ya Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oke, Itu yang pertanyaannya, datang. Yesus bicara kepada siapa di situ, Bang? Yesus bicara kepada siapa di situ? Berbicara kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan. Mana tertulis kalau dia bicara sama orang yang percaya kepada dia? Mana coba? Di paragraf yang mana itu? Iya, karena di situ merujuknya itu kepada orang-orang yang sudah percaya. Dia memberitahukan nanti satu saat akan datang nabi-nabi palsu. Bang, itu nggak usah dijelasin, Bang. Orang saya juga paham, Bang. Kalau itu Yesus lagi mengingatkan orang-orang yang di hadapan dia. Yang saya tanyakan itu, kita bahas nabi palsunya. Ketika Yesus mengatakan ciri-ciri nabi palsu itu adalah serigala berbulu domba,
Siapa di antara kedua tokoh Nabi Muhammad dan Yesus yang lebih cocok dikatakan domba atau pengikut Yesus? Karena domba itu adalah tipologi dari pengikut Yesus, abangku. Apakah Nabi Muhammad pernah mengaku-ngaku pengikut Yesus? Hanya satu orang, Bang. Yang orang lain yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, Paulus. Itu indikasi namanya, abangku. Tidak, Ya. kita tidak bahas ini siapa Paulus, siapa Muhammad, siapa, tidak bahas itu, tapi bahas ini. Saya Kenapa harus udah lari ke bahas situ? itu. Udah. Ya karena memang itu bahasanya, abang nggak nyambung ya. Nggak. Oke. Lanjut teman-teman ya. Itu kenapa saya mengatakan tidak mau berdiskusi dengan orang awam yang tidak berilmu sama sekali. Karena pada akhirnya begini, ini nggak nyambung. Yang kita bahas tuh nabi palsu. Malah yang dia bahas di situ Yesus lagi bicara sama orang lain. Saya nggak lagi bahas Yesus bicara sama siapa. Yang saya bahas ciri-ciri nabi palsu itu yang lebih cocok menggenapinya Nabi Muhammad atau Paulus. Kayak gitu aja kalian nggak ngerti bahasa Indonesia yang benar-benar. Itu pula mau diskusi sama aku. Makanya aku nggak mau ngerendahin kalian. Makanya kalian yang awam tuh belajar aja gitu loh. Kayak si Nathaniel nih, belajar aja kalau awam. Nggak usah ikut-ikut debat lah. Bikin malu agak gereja kalian loh. Ya Nathaniel, mau belajar apa hari ini, Dek? Ya, Kak, Mau bagaimana? belajar nabi palsu ya, Dek? Boleh, Ya lanjut, boleh. Dek. Kakak lagi ngajarin nabi palsu, Dek. Nah, jadi menurut Matius pasal 7 nomor 15 itu, kalau kita bandingkan antara Paulus dan Nabi Muhammad, siapa yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, Dek? Menurut Adek siapa yang mengaku-ngaku bahwa dia mengikuti Yesus, Paulus. Yesus, bertemu Yesus? Mana Kalau ada begitu Muhammad Paulus di situ? nabi palsunya, Dek. Ya udah kalau gitu Paulus nabi palsunya. Makasih, Adek pinter sekarang. Bedet. Tapi Kore, di uni situ kan tidak hebat. dibilang murid. Tidak dibilang murid. Adek ngerti arti segala berbulu domba? Mana ayatnya Rifa? Tuh saya baca Kan di di sini. situ Adek Matius 7:15, Adek. Oke, Adekku Matius 7 ayat. yang Pelan-pelan nih, bengkak. Rifa. Jangan kau kejar-kejar Rifa. Matius 7 ayat 15. Saya baca Rifa di sini. Itu konteks mengenai hal pengajaran sesat ya. Mengenai pengajaran sesat, di sini yang dijelaskan Matius mengenai sebelum itu ada jalan orang benar dan jalan orang sesat. Di sini nggak bilang Paulus. Mana ada Paulus di situ? Kamu nggak usah nama-nama, Ya. Rifa. Sama Mana kalau di situ kita ada bicara Paulus? nubuat, ya, yang bilang ada Paulus siapa? Kamu makanya kalau Kamu seandainya kan naik bilang itu belajar, jawabannya suruh 50-50. Dek, belajar dulu ya, Dek, dengarkan dulu kakakmu ya. Kan kita sedang mengidentifikasi yang namanya nabi palsu melalui perkataan Yesus. Nah, kalau kita mengidentifikasi nubuatan, tentu nama secara eksplisit nggak ada. Namanya juga adalah prediksi, nubuatan. Gimana sih, Dek? Di situ Yesus Oke. sedang menjelaskan Kalau bahwa, begitu, aduh diam dulu, tunjukkan Dek. ciri-ciri Guru kamu nabi tuh guru palsu loh, Dek. sama Rasul Paulus. Ya elah, kan memang begitu tadi yang saya lakukan, ciri-cirinya serigala berbulu domba. Paulus itu serigala karena dia keturunan dari Paulus mati Benyamin. karena Kristus loh di Roma sana, Rifa. Dia hingga Lah, terus dipenggal apa kepalanya hubungannya? loh. Ya Kok bisa hubungannya dia apa? antik? Kok bisa dia dibilang aneh-aneh sama kamu? Dia mati karena Kristus loh di Roma. Kata siapa? Kata siapa dia mati karena Ya, kata Kristus? saya data. Oh, berarti kamu nih gak pernah Datanya mana? LGBT. Baca dong Bukan. LGBT. Gini Katanya loh, kamu tadi bukan bilang LGBT. nggak tahu LGBT. Kamu bukan LGBT kan gak tahu. Kamu aja LGBT ngomongnya chat GPT. Ah, sama saja kau baca di situ, kau baca. GPT. Nah, kau tulis di situ Rifa, kamu pakai apa itu aja? Pakai suaramu. Paulus mati dan mana? Uni boleh nambahin gak Uni? Assalamualaikum. Aduh ya Allah. Bang, Ayo yang- Rifa, kamu jangan kabur dulu Rifa. Kalau kau tuju Apa? pertanggung jawaban dulu. Nggak usah kau. Apa? Ini kau kena azab kau. Yahya nanti nyusul lagi Kena azab kamu. apa? Yahya Jadi Walan kalau orang kena meninggal azab, tuh kena itu azab. berikutnya lagi kau tuh. Ya, iya Nathaniel. Berarti kalau setiap orang meninggal itu kena azab.
Berarti Yesus di tiang salib diajab. Azab Uni. Oh, berarti Yesus tahu sih di mana-mana jelekan agama kami. Itu kena azab. Iya, iya. Berarti orang yang mati kena azab. Tuhanmu diazab 3 hari berarti ya. Oke. Kamu tidak tahu riwayat dia kan, nggak usah kok tipu-tipu lah. Khotbah sana sini jelikin agama Gak kami, jelekin gini saya ini loh. pendeta Cibiti. apa itu kena azab. Cibiti, kalau orang mati kena azab, maka nenekmu udah mati belum? Dia kan sedang tausiah itu di masjid. Saya Aduh, ini pendeta, Cibiti. saya ini begini, ujung-ujung Cibiti. ya wa inahil rojiun Bisa kena nggak azab. ngomong kayak manusia? Kalau kamu nggak bisa ngomong sesama manusia nggak apa-apa. Kamu menggonggong juga nggak apa-apa. Saya ini menjelaskan Pertanyaan kepada saya, kamu. Jangan Ya, sampai kamu berikutnya pertanyaan kena saya- azab di dalam TikTok juga kayak Yahya pertanyaan Waloni. saya di Kristen itu orang mati diazab Tuhan berarti? Enggak. Kau jejak dia sih Loh gimana sih? katanya Ustadz Yahya Waloni meninggal artinya diazab Tuhan. Kamu gimana sih nggak konsisten pelintat-pelintut laki lagi loh? Gimana sih Cibiti? Iya benar kan dia khotbah di mana-mana di masjid kan jelakan agama kami. Saya ini pendeta Iya, setan. dia diazab itu, Harus kan diazab gitu. itu ciri-cirinya Kan dia apa? kena azab. Iya. Diazab itu ciri-cirinya apa? Mati. Itu diazab berarti. Berarti keluarga kau yang mati diazab mati Tuhan sedang berarti tausiah, ya. mati sedang tausiah. Oke. Karena Berarti dia kalau kan ada tausiah keluarga kan kau, jelakan agama kami. iya dengar dulu Cibiti. Berarti kalau ada orang mati dalam keadaan mulia, itu diazab dalam agamamu, yaitu sedang Nggak bersiar usah lah agama. kau bahas itu. Kita nih Aduh, bahas konteks kok dulu. belum selesai. Yahya Aduh, tuh aku kayak mati jijik sedang kali haid. sama laki-laki, tapi kayak perempuan, tau nggak? Berarti murid-murid Tuhan kau yang matinya martir karena menginjili itu mati diazab Tuhan. Tuh. Rifa itu konteks berbeda Rifa. Nah inilah orang Kristen. Udah tahu pasal ibu ini nggak mau Yahya ngomong. Waloni ini mati pada saat tausiah. Dia kan tausiah kan Iya jelakan iya agama kami. ya udah Tuhanmu Makanya mati kena juga diazab azab. Tuhan. Nanti kamu juga mati di TikTok juga kayak begini. Iya, berarti Karena di kau Kristen kena orang azab mati juga diazab Tuhan. Iya, berarti di Kristen mati itu adalah kena azab. Teman-teman dicatat ya. Catat doktrin ini ya. Menurut Nathaniel, orang mati itu karena diazab Tuhan. Jadi semua orang Kristen yang mati itu diazab Tuhan. Tuhannya yang mati 3 hari itu diazab Tuhan. Murid-murid Yesus itu diazab Tuhan. Mamanya Tuhannya diazab Tuhan ya. Semua orang mati diazab Tuhan ya. Berarti Tuhannya Tuhan yang kejam teman-teman ya. Inilah doktrin Kristen yang sesat. Masa orang mati diajab Tuhan, mama kau, bapak kau mati berarti diajab Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita nggak usah layanin orang begitu ya. Itu orang yang udah saya ada otaknya. Halo Bang Niden Kapitan, silakan. Di sini kita membahas tentang nabi palsu ya. Apakah Paulus nabi palsu? Kita akan membahasnya menggunakan data-data yang objektif lah. Menggunakan doktrin juga boleh asal jelas. Silakan Bang Niden Kapitan. Oke, Kakak Rifa mungkin sama Bang Sal Pasar dulu. Pasar baru naik. Ya, Sama Bang Sal dulu. Sal mau ngomong apa? Ya. Silakan Sal. Tadi mau ngomong apa Sal? Gak ada, silakan aja Bang Niden, silakan. Tadi Ya langsung aja Bang Niden. Saya lagi siapkan dulu, apalagi repeat dulu. Oke siap. Iya. Kristen ya Bang Niden ya. Saya Katolik Rifa. Bang Niden, kriteria yang mau saya lawan diskusi itu nggak kayak tadi ya Bang? Oke, saya Karena itu paham. buang waktu Bang. Nah, Satu itu kan- melelahkan, itu yang kedua nggak membuang bagus, waktu dan tidak edukatif. Itu bukan diskusi yang sehat. Ya, saya nggak mau begitu ya Bang. Saudara Ya. kita yang tadi yang bernama Nathaniel itu ya, dia tidak mengimplementasikan ajaran Yesus. Karena apa? Dia tantrum, kejang, dan bahkan mengatakan orang meninggal itu kena azab. Saya nggak tahu dapat doktrin dari mana dia. Mungkin karena kebenciannya kepada Ustadz Yahya Waloni membuat dia seperti itu ya. Dan dia tidak objektif. Dan saya pikir Abang Niden tidak perlu mengikuti hal seperti itu ya. Karena saya nggak Ya, segan-segan saya untuk kick kalau sadar, Anda tidak bisa dijawab. Tadi Oke, begitu itu mantap. nggak bagus itu. So, kita semua akan mati Ya. nanti. Masya Allah. Baik, Bang Niden sama saya kita diskusi tentang nubuatan Nabi palsu dan pengenapannya antara Nabi Muhammad dan Paulus. Kecuali Anda ingin melebar juga boleh. Atau Anda mau Sama- tema baru mungkin boleh. Ya, sama Sal Pasar dulu. Saya lagi nyiapkan dulu stand dulu. Boleh nanti. Maksud saya temanya itu ya, data-datanya dipersiapkan ya Abangku. Baik, terima Oke. kasih Abangku. Halo Ufam Muslim non Muslim? Maksud dia tadi Uni. Maksud dia tadi kita diskusi katanya. Ya, Mami Unirifa. Oh enggak, Sal Pasar Ibu ini dia Muslim. Ya, Mami Unirifa, Bang Yonatan Nandar. Respect. Ya, Ufam Muslim non Muslim? Aku non Muslim. Oke, terima kasih. Non Muslim?
Ya, betul. Oke, terima kasih. Brother, di sini kita mendiskusikan tema yang sangat fundamental ya tentang nabi, esensi nabi sebenarnya. Saya ingin mengajak kalian umat Kristen untuk mendiskusikan dengan cara yang akademik. Cara akademik itu seperti apa sih? Menggunakan metode-metode yang sudah ada. Aku ateis. Oke, ateis. Boleh. Anda nanti boleh bertanya dan boleh diskusi dengan saya tentang pembuktian Oke, Tuhan ada atau tidak ada ya. Oke. Nah, Boleh. tema yang kami angkat di sini adalah bahwa kami mengklaim, saya disclaim dulu. Diskusi ini terjadi untuk menjawab tuduhan-tuduhan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu menurut Bible. Maka setelah kami kaji dan pelajari by tekstual dan juga by kontekstual, kami justru menemukan ciri-ciri nabi palsu justru tidak dipenuhi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kami bisa membuktikan ciri-ciri nabi palsu yang disampaikan oleh Yesus. Kami bisa buktikan justru lebih arahnya kepada Paulus, yaitu tokoh sentral agama Kristen yang menyebarkan agama Kristen keluar dari wilayah Yerusalem dan bahkan mengaku dipilih sejak dalam kandungan dan mengaku rasul untuk orang-orang di luar Yahudi. Nah, apa tujuan diskusi kita kali ini? Tujuan kita diskusi kali ini adalah untuk memberhentikan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengajarkan umat Kristen ketika menuduh itu harus menggunakan literasi agar bisa dialektika yang indah dan bisa saling menghargai satu sama lain. Seandainya pun nanti kami ternyata terbukti salah, tidak masalah. Kami akan meminta maaf atas statement kami bahwa kami bisa buktikan Paulus adalah nabi palsu. Namun kalau nanti statement kami tidak bisa dibantah, maka statement itu akan menjadi sebuah proposisi, pernyataan ya, yang akan dikembangkan terus-menerus sampai nanti kita diskusi untuk menambah wawasan. Baik, Bang Yonatan Nandar, bisa nggak dijadikan tampilannya itu aku berdua sama Bang Niden, biar kami sama-sama setara dalam posisi duduk. Nah, begini ya. Baik, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bergabung di Komal yang berusaha edukatif, yaitu tentang agama, perbandingan lintas agama, diskusi lintas agama, dialog interfaith, di mana tujuan saya hadir karena publik adalah menjawab tuduhan yang keliru terhadap agama saya. Nomor satu, itu prioritas. Kedua, bentuk siar Islam dengan metode berbeda dengan dialog interfaith, deep dialogue. Yang ketiga adalah untuk meruntuhkan tuduhan dari pihak non-muslim terhadap agama Islam. Yang keempat, membuktikan bahwa semua tuduhan itu justru berbalik kepada umat Kristen sendiri. Nah, yang kelima, tujuan saya hadir ke sini adalah menjalankan program pemerintah, yaitu mencerdaskan anak bangsa, menghentikan doktrin-doktrin sesat seperti yang disampaikan saudara Nathaniel, di mana setiap orang mati menurut Nathaniel itu diazab oleh Tuhan. Ya, itu penistaan terhadap Tuhan, seolah-olah Tuhan adalah Tuhan yang psikopat, dengan mati artinya Tuhan mengazab manusia. Ini tujuan saya. Kelima, tujuan saya berada di Komal Diskusi. Yang diskusi dengan saya adalah orang-orang yang bisa menjadikan dirinya manusia. Saya berusaha memanusiakan manusia dengan menghargai kalian. Saya tidak mau kalian kehewan-hewanan dengan mengucapkan kata-kata kotor, tidak bisa diatur, berbicara padahal bukan waktunya, dan kemudian menyerang personal atau melakukan logical fallacy. Nah, kemudian yang boleh dialektika dengan saya boleh orang awam asal betul-betul sungguh-sungguh. Ciri-ciri sungguh-sungguhnya nanti apa? Saling mendengarkan ketika kita dialog. Dan tidak masalah, kredibilitasnya adalah mengaku punya Roh Kudus, asal nanti bisa menunjukkan data-data valid dalam kitab suci kalian. Nah, saya adalah mahasiswi prodi akhir komunikasi penyiaran Islam, di mana 6 tahun lamanya saya sudah berdialog dengan pendeta, dengan jemaat awam. Maka saya sebagai calon ustazah, kalau saya sudah kredibel menjadi ustazah, saya punya tanggung jawab moral. Apa itu? Mengajar. Maka saya harus mengajar itu bukan hanya memberi ilmu, tapi transfer knowledge dan transfer attitude. Islam mengajarkan saya untuk diskusi lintas agama dengan cara hikmah, maka itu yang akan saya upayakan pada kali ini. Sekian prolog saya, harap dipahami oleh seluruh non-muslim yang naik ke Komal Yonatan Nandar. Aturan yang berlaku, aturan kami. Nah, maka saya sapa dulu. Di sini sudah ada Salpa Saribu juga ya, seorang mualaf, dan ada Bang Ufam dari ateis, dan ada Bang Niden dari Katolik. Ya, tapi Bang, Sis Unirifa, Mami, gini, tadi Sis sudah bilang alumni dari situ. Aku alumni dari Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara Jakarta. Ya, itu aja. Oke, boleh. Nanti kita bahas masalah filsafat, boleh. Nanti Anda sebagai seorang alumnus boleh tahu
Beta Hita standby dulu ya, antri dulu ya Beta Hita ya, mohon maaf, kita hargai yang lain. Bang Ufam, kalau boleh saya tahu, Bang Ufam ini sudah magister kah atau S1 kah? Aku magister. Oke, magister. Berarti tentang filsafat, nanti dari kaidah filsafat Anda bisa menjadi penilai ya, diskusi kami ya, diskusi saya dan orang Oh iya, Katolik ya. sis. Oke. Makasih. Oke, saya minta Anda menjadi juri karena Anda mengaku kredibilitasnya. Anda bisa buka cam, abangku? Ya, tapi aku lagi dalam posisi kurang. Enggak apa-apa. Boleh. Ya, boleh, tapi kalau memang lagi dalam keadaan Ya, sakit nggak masalah. Tapi Gak apa-apa, Oke. Bang. Mami, santai aja, santai. Kalem. Siap. Ini temanya siapa nabi palsu kan? ya, kita membahas tentang siapakah yang merujuk Uniriva sama Niden aja lah. Aku ya, oke. Teman-teman yang Iya, lain, maksudnya Bang Ufam ini kan begini, Bang, saya minta tolong kepada Anda. Anda ateis, artinya bisa objektif. Yang kedua, Anda belajar filsafat. Betul. Maka, karena filsafat ini kan ibunya ilmu nih. Maka nanti Anda bisa menjadi penguji antara diskusi saya dengan Bang Niden, ya, Oke, dari oke. ranah Siap, filsafat. Nanti logical fallacy tentu Anda bisa tentukan siapa yang logical fallacy, kan saya minta tolong Anda, oke? Bang Beta Hita standby dulu ya, Bang Beta Hita. Oke. Baik, Bang Niden, silakan Anda prolog untuk membantah bahwa Paulus nabi palsu menurut Bible menggunakan tekstual, kontekstual boleh, retorika juga boleh. Saya kasih Anda waktu 2 menit ya, Bang. Kesepakatan kita bersama 2 menit, saya tunggu di 2333 di sini karena waktu ternate. Anda nanti saya berhentikan di, atau Sal Pasar Ibu punya handphone satu lagi nggak, Dek? Bisa jadi timer, Dek. Kasih abang kita waktu 2 menit, Dek, biar nggak ada yang ganggu. 2 menit cukup ya, Bangku? Oke, silakan. Oke, 3 menit, baik. 3 menit lebih bagus, sis. Mami, Uniriva, biar 3 menit. Oke, kalau 3 menit oke, nggak apa-apa. 3 Oke, menit oke. saya kasih Baik, kesempatan ya, 3 untuk menit. prolog. Oke, baik. Ini terima kasih Kakak Uniriva. Saya salut dengan statementnya. Soal nabi palsu, sebenarnya nabi yang ditunjukkan ke Paulus itu bukan nabi sebenarnya, dia rasul. Jadi kalau dikatakan Paulus itu nabi palsu, tidak logis karena dia Beta bukan Hita di nabi. mute dulu. Paulus kan rasul. Bedanya nabi dengan rasul itu berbeda, misinya beda-beda. Nabi punya Beta Hita di mute dulu. Ya, nabi punya penglihatan, sedangkan rasul itu dia meneruskan wahyu yang dia terima. Begitu. Jadi kalau dikatakan Paulus itu nabi, saya juga tidak setuju karena Paulus bukan nabi, Paulus itu rasul. Mungkin di situ dulu. Selesai, Bang? Selesai. Baik. Oke. Saya juga akan prolog. Teman-teman izin ya. Kita mengangkat tema bahwa saya bisa membuktikan bahwa Paulus adalah nabi palsu, pengajar sesat. Itu bukan berarti saya tidak punya datanya. Itu menurut Bible sendiri. Maka ketika Bang Niden mengatakan Paulus itu bukan nabi palsu, mohon maaf, kita punya ayat membuktikan bahwa Paulus adalah nabi. Abang buka Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Itu adalah dalil bahwa Paulus nabi palsu. Nabi. Silakan Abang buka dulu untuk membuktikan bahwa Paulus seorang nabi. Monggo, Bang. Ya, Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Kisah Rasul berapa, Bu? Kisah Para Rasul pasal Kisah para Apostolos pasal 13 nomor 1. Dan saya sambil Abang mencari saya akan sampaikan. Teman-teman harus dipahami ya. Nabi itu adalah istilah bahasa Samawi. Abang cari Kisah Para Rasul dulu, Abang baca, saya sambil prolog. Ya, Nabi dalam istilah bahasa Samawi, teman-teman, itu berasal dari ada kata naba'a, annaba artinya apa? Berita besar. Maka dalam Islam sendiri, nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu, mendapatkan berita besar. Kemudian dalam kaidah bahasa Ibrani, neviim itu adalah mengalir dari tempat yang tinggi kalau tidak salah artinya. Maka kalau kita lihat neviim dalam kaidah bahasa Ibrani juga disebut dengan haroeh, yaitu orang yang mendapatkan penglihatan nubuatan dan yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada umatnya Tuhan dalam kaidah kekristenan dan juga Yahudi. Nah,
Ciri-ciri nabi teman-teman, yang pertama didatangin Tuhan, yang kedua dia berbicara dengan Tuhan melalui mimpi dalam Bilangan pasal 12 nomor 6. Kalau menurut kaidah kekristenan dan juga Yahudi. Tapi dalam Islam nabi itu seperti apa? Mereka mendapatkan wahyu Tuhan yang tidak punya tanggung jawab untuk disiarkan kepada orang lain. Tapi nanti ketika nabi ini sudah ada perintah untuk menyampaikan risalah, dia berangkat menjadi rasul. Jadi setiap rasul itu pasti nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Itu perbedaannya dalam Islam. Epistemologis kata nabi dan rasul. Nah, kalau Kristen bilang bahwa Paulus bukan nabi, rasul, ada perbedaan antara nabi dan rasul, maka saya minta dua hal. Tolong Bang Niden jelaskan kepada saya menggunakan literasi yang jelas apa perbedaan nabi dan rasul, dan tunjukkan dalam kitab Abang ya menggunakan data, dan kemudian coba Abang baca Kisah Para Rasul pasal 13:1 bantah kalau Paulus bukan nabi menggunakan ayat itu. Silakan dijelaskan kepada kami. Dua hal yang harus Anda lakukan ya, epistemologis nabi dan rasul, kemudian bantahan saya silakan ditanggapi. Monggo abangku. Ya, Kisah Rasul berapa tadi, Bu? Pasal 13, Kisah Para Apostolos pasal 13 nomor 1. Uni pakai timer nggak Uni? Kayaknya nggak pakai timer, abang ini kok santun kok. Oh ya, nggak Insyaallah usah Abang berarti santun. kan? Iya, nggak usah deh. 13 per ayat berapa? 13 ayat yang pertama, Bang. Oh ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh Hersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Ya, Bu Rifa di sini nabi di sini saya masih belum puas kalau ini nabi di sini ditujukan kepada Paulus. Nggak, maksudnya secara tekstual abang membantah bahwa Paulus nabi secara tekstual dulu, baru nanti kontekstual bang. Kalau kita bicara kontekstual itu mesti ada tekstual dulu. Kalau tekstualnya aja udah dibantah, sementara tertulis saya nggak bisa diskusi lagi bang. Iya. Secara filsafat nanti gimana tuh bang Ufam tuh nanti itu, karena tekstualnya tertulis dia nabi. Tapi kalau mau dibantah nggak apa-apa pakai kontekstual. Karena bagi saya bagaimana kita mau merujuk ke kontekstual, tekstualnya aja udah nggak dipahami gitu. Mami Uniriva, ntar dulu ya. Bang Niden, berdasarkan ayat itu kan ada kata nabi di situ. Ya. Menurut pandangan Bang Niden itu seperti apa maksudnya? Kemudian Anda keberatan dengan Paulus sebagai nabi? Biar jelasin, biar kita kami semua bisa paham. Coba, menurutmu nabi yang dimaksudkan di situ seperti apa? Ya, di sini kan ada Mami Uniriva nggak kenakan pada Paulus ya. Silakan. Ya, oke. Di sini kan dijelaskan ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh Hesama dengan raja wilayah Herodes. Nah, di sini kan Jangan diputus bang, bacakan selesai dulu. Iya, betul. Sudah. Ayat kecuali memang Herodes dan kecuali Saulus. memang nah pertanyaannya adalah ketika di situ secara tekstual bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan secara saya nggak tahu lagi ya, kita pakai bahasa Indonesia loh. Di situ tertulisnya adalah pada waktu itu di jemaat itu ada pengajar dan nabi. Ada dua bang, pengajar plus dan nabi. Ya, Oke, pengajar plus nabi bang, karena pengajar itu kebanyakan nabi juga. Nabi-nabi itu kan dikatakan pengajar sesat juga. Oke. Ya udah, itu kan- Bang Niden, menurutmu itu seperti apa sih nabi yang disebutkan di ayat seperti itu ya? Silakan. Saya bisa memberikan tanggapan saya mengenai ayat 1 ini, bahwa Paulus di sini dia mungkin orang-orang yang baru ikut ke situ, karena sebelum dia ini kan sudah ada Barnabas. Nggak boleh menggunakan kata mungkin ya. Kita kan pakai data ya di sini. Mami Uniriva itu mau mempertanyakan tentang kenabian yang dalam ayat itu. Anda tadi udah mengatakan bahwa Paulus itu bukan nabi, tapi Anda keberatan kan? Lalu kata nabi yang ada dalam ayat tadi itu dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 1 itu seperti apa gitu loh. Itu loh. Biar jelas dulu baru kita lanjut ke
ke apa ya? Kalau saya selanjutnya. kalau saya menanggapi di sini, Saulus itu mengajar, bukan nabi. Mungkin itu saja Unirka. Ya, tapi di ayat Bagaimana- itu kan katanya ada kata nabi di situ. Gimana tanggapanmu tentang itu? Ya kan Ya, kami itu yang kan ateis pengajar. jadi keberatan gitu Ya, loh. beberapa nabi dan pengajar. Beberapa nabi itu siapa? Maksudnya apa dan siapa itu loh. Kalau siapanya Anda nggak tahu, maksudnya apa itu nabi itu loh. Biar jelasin, biar Mami Nurifa nggak bingung. Aku juga jadi bingung kan dalam Kisah para Rasul bab 13 ayat 1 itu. Kok ada nabi yang dimaksudkan? Lalu Mami Nurifa kenakan kepada Paulus itu sebagai nabi. Lalu Anda nggak setuju. Maksudnya gimana gitu loh. Bang Upam, Ya, silakan, Bang. mungkin jadi kita tambahin Bang Upam, mungkin termasuk ada kata dan. Jadi Ada gini dan. Bang Niden, Ya. gini. Sal, Bang jangan Sal, Sal, Bang gini Sal. Sal, bentar Sal, Tar dulu, jangan tar Sal dulu. yang Ya, jelasin, ya. jangan Sal yang Ya, jangan jelasin, masukin. biarkan Bang Aku Niden kan- yang jelasin, iya. karena kalau Sal Ya, yang jelasin aku- itu nggak mungkin connect, Betul, karena kepalanya betul. Bang Niden nggak mungkin Betul, sama Mami dengan Nurifa. Sal. Ya. Biarkan Aku Bang mau Bang Niden yang dulu. jelasin, kepahaman Ya, dia. Aku tanya dulu, ya teman-teman yang lain diam dulu, mute dulu. Aku tanya pada Bang Niden, sejauh mana dia mengerti tentang ayat yang namanya Kisah para Rasul bab 13 ayat ayat 1 ya kalau dalam kekristenan kalau ngomong seperti itu. Bang Niden tuh ngerti tentang kenabian itu seperti apa sehingga Mami Unirifa bilang Paulus pun nabi gitu loh. Lalu Anda Ya. bilang ini gimana sih? Ya, oke. Aku juga jadi bingung ya, Bang Niden. Silakan. Ya, kalau nabi di sini kalau disebut pengajar lainnya, Saulus memang disebut rasul boleh, tapi nabi tangkap. tidak, karena Saulus tidak pernah menubuat. Sebentar saya ambil alih sebentar, teman-teman. Kenapa saya diam? Bang Ufam ini adalah seorang yang kredibel dalam ranah filsafat. Teman-teman tahu ilmu filsafat itu adalah ilmu yang Dalam- membatasi. apa Ya. itu loh. Jadi makanya saya serahkan Ya, kepada ya. Bang Ufam untuk diskusi dengan Bang Niden, Ya. meng-cross check apa yang disampaikan Bang Niden. Karena saya tidak akan bisa Ya. teman-teman, percuma. Jadi biarkan Bang Ufam dengan Bang Ya, Niden. Bang Mami, Ufam ini Mami, ateis Mami. ya. Bentar Bang, Ya. Bang Ufam bentar dulu. Bang Ufam diam dulu biar saya kasih tahu dulu. Bang Ufam ini mengaku sebagai magister filsafat. Oke. Nah, biarkan dia Bang Niden meng-cross check secara epistemologis. Sumber siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Kenapa nggak perlu saya ngomong? Karena bagaimana mungkin secara kita lanjut diskusi sementara ayat itu saja belum jelas. Biarkan Bang Ufam yang meng-cross check, jadi saya nggak perlu ikut campur. Jadi makanya saya agak beruntung ada Bang Ufam di sini. Jadi nggak buang-buang air ludah. Silakan Bang Ufam cross check Betul, lagi betul, sama Bang betul. Niden ya. Silakan. Ya. Makanya aku tanya sejauh mana Bang Niden itu kan ada pertanyaan mendasar yang kadang-kadang kami yang lain juga jadi bingung kan. Tapi berdasarkan Bang Niden bilang tadi bahwa ayat itu apalagi dikenakan pada Paulus itu katanya bukan nabi. Lalu Ya, Anda terus- mengerti tentang ayat 13 Kisah para Rasul 13 ayat 1 itu seperti apa kenabian itu kah atau bagaimanakah? Silakan Bang Niden. Tapi jangan bilang Paulus bukan nabi karena ayat itu mengatakan nabi. Lalu Anda berargumentasi seperti apa? Dari segi etimologis, ya bila perlu masuknya sampai ke teologis, filsafat dan transendentalis. Ya silakan. Mungkin begitu saja jawabannya saya, Pak. Karena nabi itu dia tugas kenabiannya itu dia itu apalagi namanya dia menubuat, sedangkan Paulus itu mengajar. Jadi kalau dikatakan Paulus nabi itu bagi saya belum pas. Oke, saya ambil Itu alih saja. Bang Ufam Jadi saya nggak ambil usah alih. dipaksa. Ya, oke. Enggak, oke, siap. Rifa, nggak usah Udah, Bang dipaksa Niden, bahwa Bang Niden, apa- Bang Niden. Udah, Bang Niden diam dulu. Mami Unirifa Saya ambil alih. biar Ya, Bang Ufam saya oke. ambil alih ya, biar saya TikTok dengan. Oke. Baik, jadi ketika Bang Niden mengatakan bahwa Paulus bukan nabi, tapi secara tekstual tertulis pada waktu itu ada nabi dan pengajar, maka pertanyaannya adalah apa beda nabi dan rasul?
Nah, coba kalau seandainya Paulus tidak memiliki sifat kenabian, coba abang tunjukkan di kitab abang ciri-ciri nabi dalam kitab abang itu seperti apa. Kenapa? Saya bisa menunjukkan ciri-ciri nabi dalam kitab abang. Bilangan pasal 12 nomor 6. Seorang nabi itu Tuhan menyatakan diri kepadanya dan berbicara melalui mimpi. Nah, apakah itu adalah parameter seorang nabi? Betul. Banyak nabi-nabi Israel yang didatangi Tuhan. Nah, Paulus apakah didatangi Tuhan? Betul. Paulus didatangi Tuhan. Yang kedua, abang bilang nabi itu bernubuat. Abang pikir Paulus tidak pernah bernubuat? Ya, oke. Kalau saya kan baru baca kitab ya. Bang Ufam nggak apa-apa. Kalau Ini saya memang ambil ada lagi aja Paulus langsung. pernah bernubuat, mungkin saya belum baca. Soalnya saya naik ke Komal ini mau diskusi, belajar. Seperti itu. Oh ya, Jadi, coba abang baca dalam 2 Timotius ini saya tunjukkan kalau Paulus bernubuat. Abang baca dalam 2 Timotius pasal 3 nomor 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu nubuatan, Bang. Nubuatan itu nubuah, meramalkan kejadian yang akan datang. Nubuatan itu Saulus atau siapa? Itu kan 2 Timotius pasal 3 nomor 1. Abang tahu siapa penulis kitab Timotius? Murid siapa itu? 2 Tesalonika. Abang tahu surat Tesalonika siapa yang buat? Janganlah Saya belum kamu memberi baca. dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimana juga, sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu. Ini nubuat Paulus. Jadi kalau abang bilang Paulus tidak bernubuat, abang salah besar. Banyak nubuatan Paulus dalam Bible abang yang abang nggak baca. Ada bahkan berapa nih? Nah, 1 Tesalonika pasal keempat nomor 16 sampai 17 tentang kedatangan Kristus dan pengangkatan orang percaya. Jadi, nubuah itu definisinya apa, Bang? Informasi masa depan yang akan diberitahukan oleh seseorang. Apakah Paulus tidak bernubuah? Saya sudah tunjukkan 3 nubuat Paulus untuk masa depan. Maka, kalau kriteria nabi menurut abang bisa bernubuat, ya Paulus fix adalah nabi. Oke. Kecuali abang mau nunjukin lagi, apa kriteria Paulus sebagai ini? Silakan. Nah, lagi pula kalau abang bilang Paulus itu adalah rasul, Bang, rasul itu 12 murid Yesus yang dipilih langsung oleh Yesus. Paulus itu mengaku sebagai rasul karena mengaku dipilih Yesus, sementara tidak pernah dipilih Yesus secara langsung karena dia mengaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke surga, kata orang Kristen. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata, Bang, apa kata Yesus? Kalau ada yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Tapi orang Kristen percaya apa? Bahwa Paulus bertemu Yesus di padang gurun hendak ke Damsik dan menulis surat dalam bilik penjara. Dan abang tahu tidak, Matius pasal 7 nomor 15 yang saya sampaikan tadi, abang baca ayat selanjutnya. Baca di ayat ke-18, Bang. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, kata Yesus. Jadi cara melihat nabi palsu itu adalah baca Matius pasal 7, 15, 16, 17, 18. Ya. Dalam kriteria nabi palsu itu, ini kan murid-murid Yesus kan belum bertemu nih nabi palsu nih, Bang. Kan Yesus bilang gini nih, waspadalah kamu terhadap nabi palsu. Artinya kan belum bertemu murid Yesus dengan nabi palsu kan? Artinya nanti nabi palsu itu akan datang menemui mereka kan? Maka ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Paulus sebelum mengaku jadi rasul, pohon baik atau pohon buruk? Sebenarnya masih kurang tepat juga cara penjelasannya Ibu, karena Silakan Anda jelaskan. Paulus tidak datang begitu saja tanpa dia diberi sinyal oleh Yesus. Pertanyaan Dia saya tidak bukan mengajar begitu itu. saja. Saya Ya. tidak saya bahkan bisa lebih menjelaskan daripada abang bagaimana sejarah Paulus loh, Bang, kalau abang bicara tentang itu. Saya pakai doktrin Ya. agama Kristen, saya juga ngerti loh. Yang saya Ya. tanya adalah dalam Matius pasal 7 nomor 18 dikatakan bahwa tidak mungkin pohon buruk berbuah baik dan tidak mungkin pohon baik berbuah buruk. Maka pertanyaan saya adalah, Paulus ini dulu sebelum mengaku murid Yesus itu pohon baik atau pohon buruk, abangku? Ya, memang jelas dia pohon tidak baik, tapi dia kan dikasih Sudah. pertobatan. Ya berarti Yesus pelin-pelan dong. Masa kata Yesus kalau pengajar itu nggak mungkin pohon baik, pohon buruk jadi baik. Tiba-tiba Yesus sendiri mengangkat pohon buruk jadi baik. Yang benar nih yang mana? Yesus ngingetin muridnya, ya kalian hati-hati ya. Pokoknya nabi itu nggak mungkin dari orang jahat aku pilih. Tiba-tiba dia milih orang jahat. Yang salah siapa? Siapa yang salah kalau gitu? Ini sama kayak saya nih. Bang, nanti lihat ya kalau ada orang jahat tuh bajunya warna hijau. Tapi saya pilih baju orang warna hijau, orang baik. Artinya pelintat-pelintut. Abang baca di ayatnya. Itu konsekuensi logiknya loh, Bang. Menurut abang silakan tanggapi.
Ya, Nah, mungkin sekarang kita balik deh supaya abang cari waktu, saya nggak mau membebani abang, nggak apa-apa, nggak usah dijawab, nanti abang pelajari dulu. Insya Allah ke depan abang pelajari nanti dengan saya. Sekarang gini, coba tunjukin satu kriteria Nabi palsu menurut Yesus yang Niden, kamu digenapi oleh belajar Nabi dulu baru Muhammad. naik aja. Itu loh, Mami, aku ini, Niden, kamu turun dulu atau ini dulu biar nanti belajar dulu, ini dulu baru Nggak apa-apa naik. bang, nggak apa-apa bang Ufam, nggak apa-apa. Saya yakin kok abang Niden ini adalah orang yang luar biasa ya. Saya mengagumi akhlak beliau yang pertama ya. saya mau Saya belajar. mengagumi saya akhlaknya mau bang belajar. Niden. Ya, masya Allah. Bang Niden minta maaf ya. Ada apa-apa, Saya ada itu apa-apa. sangat menghargai. Yang penting Ya. ini kita diskusi, jangan saling hujat. Kayak kemarin-kemarin ini gara-gara satu orang meninggal, hujatannya di media itu luar biasa, kurang ajar. Makanya tadi itu Daniel itu dia ulang-ulang itu saya emosi, makanya saya minta naik. Masya Allah, luar biasa Ya. nih saudara kita Katolik satu ini ya. Mudah-mudahan beliau ini bisa mencerminkan ajaran Katolik yang bisa diikuti sama orang Katolik lain dan orang Kristen lain. Oh ya Bang Niden, begini ya abangku. Ya. Saran saya begini, kalau abang mau nanti ngobrol lagi dengan saya terkait Nabi palsu menurut Yesus, abangku baca dulu ayat-ayat di kitab abangku tentang Paulus, baru nanti kita bahas. Nah sekarang abangku saya kasih kesempatan bertanya tentang agama saya. 1001 pertanyaan dari abang terkait agama saya. Insya Allah kalau saya mampu jawab saya jawab, kalau saya tidak mampu jawab saya tidak jawab. Abang di sini karena sudah naik, apa salahnya kami edukasi juga tentang Islam kalau abang mau. Tapi kalau abang tidak mau bertanya juga tidak masalah. Saya belum bisa bertanya ke isi Oke, Qurannya tidak masalah. Kak Rifka Tidak karena masalah. belum pernah baca, jadi belum bisa bertanya. Oke. Mungkin saya mau belajar mungkin dulu ada- tentang, ciri-ciri Nabi Oke. palsu ini. Saya harus belajar dulu. Siap, Nabi siap. palsu ini seperti Masya apa. Allah, Masya Allah. Dan orang sopan ya. Luar biasa. Ya. Karena Jadi Bang Niden, kalau Bang Ya. Niden ini mau belajar tentang Nabi palsu, mungkin saya bantu kisi-kisinya adalah kalau kita mau merujuk kepada Nabi palsu dan teman-teman Kristen itu percaya kepada perkataan Yesus, yang lebih berhak mengingatkan bagaimana ciri-ciri Nabi palsu itu siapa Bang menurut Abang? kalau dalam Bible saya belum dapat. Oh, maksud saya gini, Tapi kalau misalkannya Yesus itu adalah manusia yang baik dan benar, dia adalah orang yang betul-betul mengajarkan sesuatu yang betul, maka orang yang harus kita ikuti perkataannya tuh Yesus atau murid-muridnya, di antara Yesus dan murid-muridnya. ya, Yesus itu disebut nabi, bisa juga guru tua. No, abang nggak nyambung, maaf. Bisa juga. Maksud saya begini, Jadi- bukan itu pertanyaan saya, abang salah. Pertanyaan saya adalah gini bang, abang sebagai Kristen itu lebih percaya kepada siapa? Kalau Yesus yang mengajar, kalau murid yang mengajar, mana yang lebih percaya? Murid Yesus atau Yesus sendiri? Ya Yesus. Nah, makanya saya angkat temanya Nabi palsu menurut Yesus. Oh Maka carilah ciri-ciri Nabi palsu itu menurut perkataan Yesus. ya. Nanti kita akan ketemu nanti siapa Oke, yang memenuhi Kak Iva. nubuatannya. Bagus. Jadi kalau nabi palsu yang diangkat untuk ditujukan ke Saulus, mungkin saya belum sepakat karena saya Tidak masalah. Ya, karena Saulus bukan nabi, tapi rasul yang tadinya penjahat besar, ketika dikasih tobat sama Yesus dalam penampakan cahaya, dia jadi tobat di situ, makanya dia dipilih jadi rasul. Jadi rasul itu meneruskan menyampaikan lagi wahyu-wahyu penglihatannya ke Antioquia, ke mana-mana seperti itu. Jadi Oke. yang saya tahu Izin nabi abangku. dengan rasul itu sedikit bedanya. Kalau nabi dia sudah mengetahui apa yang belum kita tahu, sedangkan rasul Oke. menyampaikan apa yang dia sudah lihat, seperti itu. Makanya saya tidak sepakat kalau Ya, Paulus Tidak masalah, tidak masalah. Paulus yang kena imbasnya ketika Yesus bernubuat, waspadalah terhadap nabi palsu. Nah, itu saya tidak sepakat dengan nubuatan Yesus itu kepada Oke. Paulus, karena kalau dia sudah bernubuat, kenapa dia harus menampakkan kepada Paulus seperti itu, Bu Rifah? Oke, izin saya menjawab pelan-pelan. Abang tangkap poin by poin pernyataan saya. Pertama, kita sedang membahas nabi palsu menurut Yesus. Ciri-ciri yang disebutkan Yesus itu, kenapa saya ambil hanya 2 orang,
Paulus dan juga Nabi Muhammad, karena orang dua inilah yang mengklaim mengaku datang dari Tuhan setelah Yesus naik ke surga, yang menjadi tokoh besar agama. Paham ya? Nah, kalau abang bilang bahwa dia adalah orang bertobat segala macam dan tadi itu doktrin Kristen, kami juga tidak masalah dengan hal itu. Tapi masalahnya adalah, masalah yang terjadi adalah yang mengatakan bahwa dia bertobat dan mengatakan dia dipilih Tuhan itu Paulus, bukan Yesus. Paulus mengaku bertemu Yesus justru setelah Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah berkata, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Bahkan Yesus juga mengatakan, kalau ada nanti yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias, jangan kau percaya. Ini Yesus ngajarkan ke muridnya loh sebelum naik ke surga loh. Hei, nanti jangan ada kamu percaya kalau ada yang ngaku-ngaku ketemu aku. Tiba-tiba gak lama kemudian ada yang ngaku Yesus, orang kalian percaya. Yesus sebelum naik ke surga, Yesus sebelum naik ke surga sudah mengatakan, nabi palsu itu dari Farisi. Makanya Yesus berkata, hati-hati dengan ragi Farisi. Apa maksud ragi Farisi? Kemunafikan orang Farisi. Paulus Farisi. Kemudian Yesus juga menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa nabi palsu itu akan membawa-bawa namaku. Di antara Nabi Muhammad dan Paulus, orang yang mengaku bertemu Tuhan setelah Yesus naik ke surga itu siapa? Paulus. Nabi Muhammad gak pernah bawa-bawa nama Yesus. Nabi Muhammad gak pernah ngaku-ngaku Mesias. Apakah Paulus ada ngaku Mesias? Dalam terjemahan kitab kalian tidak ada. Tapi dalam tekstual aslinya dia mengaku Mesias dalam 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Di tekstual aslinya, ikutilah aku sama seperti aku mengikuti Mesias. Kata mengikuti ditambahkan karena kata mengikuti tidak ada aslinya, tapi aslinya dalam tekstual aslinya sama seperti aku juga Mesias. Jadi semua kriteria yang disampaikan oleh Yesus terpenuhi oleh Paulus, dan gak mungkin kalian yang adalah orang yang beriman surat-surat Paulus itu adalah kitab suci, kalian mengakui dia sebagai nabi palsu, ya gak mungkin abang terima bang. Makanya kita diskusi. Tidak mungkin abang sebagai Kristen mengatakan Paulus nabi palsu, karena abang punya doktrinnya apa? Justru Paulus lah yang mengajarkan Kristen. Faktanya kekristenan sekarang ini kalau kita lihat tarik ulur itu justru ngikutin Paulus daripada Yesus. Yesus membatalkan hukum Taurat? Tidak, dia menggenapi hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat siapa? Paulus. Efesus pasal 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Pak Yesus menghentikan persunatan? Tidak. Tidak. Yang menghentikan sunat siapa? Paulus. Sunat tidak sunat nggak penting. Yesus menghilangkan hari Sabat? Tidak. Yang menghentikan siapa? Paulus. Yang mengajarkan agama Kristen keluar dari Israel siapa? Paulus. Murid-murid Yesus ada nggak ngajarin Kristen keluar Israel? Mereka semua ngajarkan agamanya ke seluruh orang Yahudi. Makanya Paulus berkata, sama kepada Petrus diberikan kekuatan menginjili orang-orang Yahudi, kepadaku juga diberikan kekuatan menginjili orang di luar Yahudi. Dia mengaku sendiri. Bahkan ketika Paulus diterima oleh murid-murid Yesus, abang pikir dia nggak berantem? Bahkan Petrus yang adalah murid langsung Yesus dikatakan munafik oleh Paulus. Dia berkelahi sama Paulus loh, Petrus loh. Jadi ketika kalian umatnya, ya bentar. Ya, lanjut. Hilangkah? Ya, Halo, ya. halo, halo. Ya, hilang. Buktikan ada Uni kepada aja. saya apa ajaran orang Kristen yang betul-betul mengikuti perkataan Yesus. Tapi kalau ngikutin Paulus banyak, nggak lagi pakai hukum Taurat. Paulus ngajarin, nggak lagi bersunat. Paulus mengajarkan, ya, mengatakan bahwa Yesus dan Allah Bapa itu adalah kita keturunan ilahi. Paulus yang ngajarin, mengambil pandangan orang pagan. Kemudian yang mengajarkan untuk mencampurkan agama, Paulus yang ngajarin. Apakah murid-murid Yesus? Petrus itu untuk orang bersunat. Jadi makanya saya katakan, saya ini hanya bisa menunjukkan indikasi. Gak mungkin abang tuh terima bahwa Paulus itu sesat, gak mungkin. Tapi saya mau membuka cakrawala berpikir dan saya minta tanggapan orang Kristen. Abang buka Matius pasal 23 nomor 15. Apa kata Yesus? Celakalah kamu orang Farisi dan ahli Taurat,
Kamu yang mengajarkan agamamu dengan mengerungi lautan, menjelajah daratan, menjadikan orang yang ikut agamamu menjadi orang yang paling jahat, 2 kali lebih jahat daripada kamu. Mari kita bedah ini. Siapa yang dilaknat oleh Yesus di sini? Orang Farisi, ahli Taurat. Siapa ahli Taurat yang membawa agama baru? Paulus. Kristen itu adanya di Antioquia, Bang. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen karena Yesus tidak menggunakan bahasa Yunani. Kristen itu bahasa Yunani dari kata Mesia, Kristus. Abang lihat dalam Kisah Para Rasul, Kristen pertama kali disebutkan di Antioquia, Turki. Dan itu siapa yang di situ mengajar? Barnabas dan Saulus. Siapa Saulus? Orang Farisi. Yang kata Yesus, hati-hati dengan orang ini. Orang Farisi ini hati-hati. Ya, oke. Apa baik. kata Saulus? Baik, Arifah, siap. Dia mengajarkan agamanya keluar dari Yerusalem. Nah, silakan. Sebelumnya kan Yesus sudah bernubuat. Hati-hatilah dengan ragi orang Farisi. Nah, jadi tentu saya di sini tidak mengatakan Yesus ini pimplang atau bicara 2 kali, tetapi menjadi pertanyaan kenapa sampai ide Yesus yang bernubuat dia yang melakukan untuk Saulus ini. Nah, makanya dari sini bisa juga dari pandangan Ibu Rifa, nabi palsu betul. Tapi dari saya secara pribadi belum terima. Karena sebelum Yesus menampakkan diri, Paulus itu bukan siapa-siapa. Bukan rasul, bukan nabi. Seperti itu. Dari Bang, bentar. Dari mana Abang tahu kalau yang datang kepada Paulus itu benar-benar Yesus bukan iblis? Karena dalam kitab Paulus sendiri mengatakan, bukankah iblis juga bisa menyamar jadi malaikat terang? Bisa Abang buktikan kalau yang ketemu sama Paulus itu adalah Yesus? Ada buktinya nggak? Sekalipun ada tertulis, tapi saya belum tahu di dalam kitab, saya belum tahu karena saya yang mengaku itu Yesus itu adalah Paulus. Kan Paulus yang menceritakan pertemuannya, Bang. Ya. Nah, untuk membuktikan bahwa itu Yesus, apa buktinya? Kalau misalkannya nih, bagaimana Mbak Rifa membuktikan yang datang kepada Nabi Muhammad malaikat Jibril misalkannya? Saya bisa buktikan dengan cara rasio, Bang. Pertama, adakah ajaran yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain dan membuat manusia jauh dari Tuhan yang diajarkan Nabi Muhammad? Tidak ada. Bagaimana mungkin iblis ngajarin baiklah kepada istrimu? Nah, kalau Paulus ada tidak ajaran yang menentang Tuhan? Ada. Apa itu? Membatalkan hukum Tuhan. Paulus adalah satu-satunya orang di Bible yang berani-beraninya membatalkan hukum Tuhan, Bang. Tuhan perjanjian lama memberikan hukum Taurat untuk dijalani. Paulus berani-beraninya membatalkan. Nabi Muhammad ada tidak membatalkan hukum Tuhan? Tidak. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan untuk jangan ikuti perintah. Bahkan dikatakan Taurat itu cahaya. Bahkan Nabi Muhammad membenarkan kitab Torah. Ya. Jadi tidak ada, Bang, yang bisa membuktikan yang bertemu dengan Paulus itu adalah Tuhan atau iblis. Karena iblis ini kecenderungannya apa? Membuat manusia nggak ikut perintah Tuhan. Yang nggak ikut perintah Bapak siapa? Abang baca pasal Matius pasal 7 nomor 21. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tapi yang mengikuti perintah Bapa. Bapak tahu siapa? Bapak itu Tuhannya Bani Israel kan? Tuhannya Bani Israel itu melakukan apa namanya? Perjanjian kekal antara Abraham laki-laki dan orang-orang yang sebangsa dengan Abraham yang laki-laki itu untuk disunat. Kristen membatalkan menurut Paulus itu. Ya, Maka kalau kita lihat ajaran iblis adalah ajaran yang cenderung untuk membantahi perkataan Tuhan. Ya. Sementara kata Yesus, yang masuk surga mengikuti perintah Bapa. Paulus ngajarin kalian untuk mengingkari perkataan Bapa, menghilangkan kitab Torah, menghilangkan hukum sunat. Sementara Yesus menjalani hukum Torah, menggenapi, bukan malah membatalkan. Begitu abangku yang kuhormati. Bu Rifa, satu kali lagi ya. Boleh. Tentang Yesus menampakkan diri kepada Saulus sehingga Saulus bilang, itu ayat berapa? Kisah Para Rasul berapa? Yang mana, Bang? Yang mana, Bang, minta? Ketika Ada 2, Bang. Ya, 2 ayat kontradiksi pengakuan Paulus bertemu Yesus ya. Ada 2 ayatnya bertentangan nih. itu yang di mana? Bentar ya, saya kasih Abang. Oke, saya kasih 2 ya. Nih saya tunjukkan nama Abang ya. Shire di mute dulu ya.
Saya nggak tahu Anda muslim atau non muslim, syiri di media. Nah, coba ada dua ya Bang. Abang baca dalam, ini saya bacakan saja langsung. Ya. Abang catat kalau perlu. Ya. Dalam Kisah Para Rasul, pasal ke-22 nomor 9, di situ Paulus mengaku begini Bang, teman-temanku memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepada saya tidak mereka dengar. Kata Paulus di ayat Kisah Para Rasul pasal 22 nomor 9, orang yang bersama dia itu cuma lihat cahaya tapi nggak dengar suara. Tapi tiba-tiba Bang, dalam Kisah Para Rasul yang sebelahnya, yang satu lagi ya, di situ Paulus berkata, Kisah Para Rasul pasal 22 nomor 9 sama Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 7. Ya. 9 nomor 7 sama 2. Maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan. Abang baca dulu deh. Ya. Pelan-pelan aja. Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 7. Ya Bang Ufam jangan ganggu dulu biar aja. Enggak Bang, enggak. Izin Abang. Izin. Biar saya berdua aja ya. Jangan ganggu dulu ya. Bang Ufam jangan ganggu kita dulu berdua, oke? Kita lagi fokus. Saya baca dulu ini ya, Bu. 9/7 sampai berapa? Saulus bertobat. Ya. Ya. Yang Ada dua ya. Ini Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 7 dan Kisah Para Rasul pasal 22 nomor 9. ya, oke. Ini yang pasal 9-nya ini kan Saulus bertobat. Maka termangu-mangulah. Dua-duanya sama-sama bertobat, Bang. Dua-duanya sama-sama bertobat. Dua-duanya sama-sama ngaku bertobat. Tapi ayatnya berbeda. Ya, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Terus kisah Nah, di situ bentar Bang. Bentar Bang. Kata Paulus di situ teman-temannya mendengar suara ya, Bang, tapi tidak melihat apa-apa ya. Ya. Nah, Abang baca Kisah Para Rasul pasal 22 nomor 9. Sabar. Saya mau belajar ini. Ya, alhamdulillah Bang. Terima kasih banyak. Abang luar biasa. 22 nomor 9. Dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Pertanyaannya, murid-murid Paulus atau orang yang bersama Paulus itu mendengar atau tidak, Bang? Di dalam ayat yang satu dikatakan tidak mereka mendengar. Nah, inilah bukti indikator seseorang sedang berdusta, abangku. Kalau orang berdusta itu dia akan pelin-pelan dengan ucapannya. Nah, kalau abang misalnya bilang nih ke istri abang, tadi saya pergi dek, tapi teman-teman aku tadi lihat cewek tadi. Tadi tiba abang bilang lagi, oh dia nggak lihat cewek. Berarti itu indikasi seseorang sedang berbohong. Nggak mungkin Nasul Asli itu dia ketemu sama Tuhan tuh nggak main-main loh Bang. Masa ketemu Tuhan dia bisa lupa? Saya kalau ketemu Pak Jokowi aja saya akan mengingat semua detail pertemuan saya Bang. Masa pertemuan dengan Tuhan dia bisa pelin-pelan gitu ngomongnya kan? Nggak mungkin. Maka itulah bukti kalau Paulus itu berbohong, karena dia menyampaikan sesuatu yang bahkan bertentangan di dalam satu kitab. Oke. Itu indikator namanya Bang. Oke. Bu Rifa, terima kasih banyak. Saya mau belajar dulu, bandingkan dulu ini ya. Naikkan dulu teman yang lain dulu. Terima kasih. Saya mau Maca Bang, terima kasih banyak. Saya respect sama Abang. Keren banget. Semoga masih banyak orang-orang seperti Abang ini yang luar biasa ya. Masya Allah, semoga Abang mempelajari Bible dan makin banyak pengetahuan. Jadi Mami, sama-sama, jadi Bang. Mami, Bang. secara langsung aku bilang ya, Naiden kamu Katolik ya, kamu kalah ya, turun. Enggak ada kalah menang, Bang Ufam. Izin. No. Abang Ufam, maaf saya mute. Saya tidak mau ada istilah menang atau kalah. Kenapa? Saya tidak mau merendahkan harga diri Mami, saudara saya ya. Lanjut, ya. Saya sangat menghormati beliau ya. Ya, Abang mute dulu. Teman-teman ya, tidak ada menang kalah dalam diskusi. Yang ada adalah ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Mungkin saya lebih dulu tahu karena saya membaca. Kenapa? Ya justru dengan Bang ini dia naik ke atas, akhirnya beliau mempelajari Bible kan. Artinya kan bagus diskusi seperti ini. Ini namanya yang diskusi membangun, diskusi yang membuat orang lain jadinya belajar. Bang Niden luar biasa.
Ya bisa jadi selama ini beliau mungkin jarang baca Bible, jadi rajin baca Bible ke depan. Supaya apa? Supaya beliau bisa membuktikan kebenaran kitab sucinya sendiri. Nah seperti itu. Jadi nggak ada cerita menangkal dalam dialektika. Kenapa saya nggak mau seperti itu? Mungkin Bang Betahita nih, Bang Betahita mau tema yang sama. Bang Betahita pastikan bahasa Indonesia yang dipakai bahasa Indonesia yang dimengerti, dan tolong dengarkan kalau orang bicara, jangan melakukan logical fallacy. Kalau mau mempelintir bahasa Indonesia, jangan, kenapa itu melanggar undang-undang loh. Bahasa Indonesia itu nggak boleh dipelintir ya. Silakan Bang Betahita, saya akan sampaikan. Kalau bisa pakai data, kalau nggak pakai data dengan yang lain ya. Saya tidak mau menghadapi orang-orang yang diskusi nggak pakai data. Baik. Jadi pertama begini, Unirma, ketika kamu membandingkan Nabi Muhammad dengan Paulus, itu kurasa bukan apple to apple. Kenapa saya katakan bukan apple to apple? Di dalam surat Al-Quran yang keislaman, yang membawa keselamatan itu, untuk memperoleh keselamatan itu adalah melalui perkataan apa yang dia wahyukan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan di Kristen, apa yang menjadi kami imani, apa yang menjadi jalan keselamatan pada kami, yaitu adalah perkataan Yesus. Sementara yang kamu katakan itu, kalau kamu membandingkan orang yang membawa keselamatan dengan orang yang diwahyukan untuk memberitakan Injilnya, itu bukan apple to apple. Yang kedua, tetapi kalau kamu mau membandingkan Paulus, bandingkanlah dengan Umar bin Khattab. Karena apa? Saya punya data yang mengatakan bahwa di sini Bang Betahita interupsi. Sebentar. Interupsi, tolong jelaskan. Bentar Bang. Ini sebentar. Bang jangan Gini. Bang Betahita. Saya Bang buka Betahita. datanya. Bang Betahita kalau nggak bisa diskusi saya turunkan. Kenapa takut? Kita belum sampai, Takut ini, bukan Ripra? takut. Bang Biarkan Ufam, saya Bang Ufam. bicara Bukan dulu kalau takut. begitu, biar saya sampaikan Bukan dulu datanya. takut. Ini bukan tempat Gini. untuk Beta. Anda di sini. Ngaco, Kamu Bang masuk Biar saya sampaikan dulu data saya. Aduh, Beta mau diskusi. Bang Ufam udah diam dulu, Bang Ufam, biar saya ngomong. Saya dikasih ngomong. Bang, Anda sudah saya kasih kesempatan bicara, tapi saya belum. berapa Bang detik itu? Betahita, Belum berapa detik? Bang Betahita, Bang. Saya tanya dulu, apple to apple itu artinya apa, Bang? Saya nggak ngerti. Jelasin Artinya, dulu apple to apple artinya di dalam apa. agama Ya. Islam yang membawa kalian itu untuk dekat dengan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Bang Ufam diam aja. Biar saya ambil lagi Bang Ufam. Ya. Bang diam aja. Dan Bang Ufam yang diam aja. membawa Kalau nggak nanti saya kick nanti. Dan yang membawa kami ke dalam dekat dengan Allah kami itu ialah Injil Yesus, perkataan dari Yesus. Saya Tidak tanya pernah apple to sekalipun apple artinya apa, Bang? Loh. Bang Betahita, Anda ini ngerti nggak bahasa apple Indonesia? to Arti apple apple to apple artinya apa? membandingkan yang sebanding. Membandingkan Bukan yang oke, berarti oke, udah stop. Udah stop. Saya kan tanya itu doang, Bang. Kok panjang kali lebar sih? Betul, Teman-teman Mami. dengar ya. Betul, Mami. Gini aja. Ya, Kamu Bang Ufam diam dulu. Aduh, Bang, izin saya turunkan ya. Kalau mau begini ya. Enggak, saya turun, enggak. Aduh, saya turunkan. Kalian ribut dua-duanya, Bang Ufam ribut. Betahita, saya ini bukan orang yang akan memberi kesempatan Anda untuk ngaco. Kita bahas apple to apple dulu. Kamu bilang Nabi Muhammad itu apple to apple dengan Yesus. Berarti Nabi Muhammad setara Yesus ya? Akui dulu kalau Nabi Muhammad itu sebanding dengan Yesus. Ya? Justru karena itu harusnya kamu membandingkan Saya Nabi tanya Muhammad dulu, dengan ya ampun. Betahita, akui dulu kalau Nabi saya itu selevel Tuhan kamu. Ya ampun, ya Robbi, ya Allah, orang Kristen kok gini banget Seharusnya kualitasnya. iya. Oke, terima kasih. Oke, saya diamkan dulu. Oke, nah baru kita masuk diskusi. Kalau kita sudah, berarti menurut teman-teman, menurut si Betahita, diam dulu Betahita nih orang nih kenapa sih, saya nggak mau buang waktu loh sama kamu lo Betahita. Nanti kita bahas bandingkan Nabi Muhammad Yesus dengan Umar bin Khattab pun saya nggak setuju loh. Umar ibnu Khattab lebih mulia daripada Yesusmu, nanti kita bahas itu. Nah, perhatikan teman-teman ya, inilah orang Kristen ini nggak sadar telah menghina Tuhannya. Kita membandingkan apple to apple antara Rasul Tuhan dengan Rasul Tuhan. Betahita nih orang nih ada otak nggak sih? Dikasih kesempatan diam kok dulu. Kamu maunya apa sih? Saya nggak ada waktu loh ngadepin orang kayak kamu loh. Perhatikan ya, Betahita ini sebenarnya sudah menginjak-injak kepala Yesus. Dia menyetarakan kita menghormati Tuhan dia dengan membandingkan antara Rasul dengan Rasul, teman-teman. Tapi dia pengen Nabi Muhammad naik level. Saya justru terpuji, Nabi Muhammad terpuji di sini. Nabi Muhammad ternyata lebih cocok dibandingkan dengan Tuhannya, guys. Masya Allah.
Jadi saya merasa tersanjung Bang Beta, gitu aja sebenarnya. Nah oke, karena menurut Beta Heta kita harus ikuti Beta Heta, kita harus hormati dia ya teman-teman. Menurut Beta Heta yang selevel itu adalah Nabi Muhammad bersama dengan Yesus. Kita bandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus, mana yang lebih beradab, mana yang lebih berguna untuk peradaban. Nah sekarang dari aspek apa mau membandingkan Beta? Aspek apa dulu? Moralitas atau aspek manfaat atau aspek ajaran, yang mana? Jangan semuanya, nanti kamu bingung. Kita belajar dengan apa yang dibawakan Mbak Unir ya. Aspek apa? Ajaran. Aspek ajaran. Aspek ajaran. Yang dibawakan Oke, siap. sama Nabi. Boleh kita baca. Bentar dulu, Beta Hita yang orang ini gila apa nih? Belum selesai, kita sepakati dulu. Kamu tuh belajar diskusi yang baik kenapa sih Beta Hita? Kamu sudah saya hargai dengan naik selevel dengan Kamu saya meminta loh. saya ngomong, baru kamu potong ketika saya buka Sebentar data. dulu. Sebentar dulu. Teman-teman. Bagaimana? Bentar. Ketika Astagfirullahaladzim, memang orang Kristen ini memang nggak bisa diatur. Ini. Nggak ada bedanya dengan hewan ternak. Memang maha benar Allah. Allah sudah bilang loh, penyuruh orang kafir itu setara Anda yang dengan pengembala. Sebentar dulu Bang, saya lagi ngomong dulu. Ini kan rumah ketika kami saya umat bawa Islam loh Bang. data, Anda itu Saya di sini lagi ngajarin diskusi Oke. yang baik itu artinya adalah apa? Pertama kan kesepakatan. Kesepakatannya adalah begini, kita membandingkan ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus, oke? Nah sekarang bawakan 3 saja atau 2 saja misalkan yang mau dibandingkan. Karena kalau semua dibahas nanti saya bisa tunjukkan ajaran Yesus itu tidak bermoral. Ya, saya bisa tunjukkan, tapi saya nggak mau begitu. Biar kita fokus, jangan buang-buang waktu. Nah, contoh gini nih, tadi sudah sepakat ya Nabi Muhammad selevel Yesus. Nah, dari aspek apa yang mau kita uji? Aspek ajaran. Nah, sekarang tunjukkan mana ajaran Yesus yang lebih mulia daripada ajaran Nabi Muhammad. Baru tunjukkan dulu ajaran Yesus yang mulia ini. Kontranya dengan ajaran Nabi Muhammad begini. Tunjukkan, ayo kita pertentangkan. Gitu namanya diskusi abangku. Kalau tidak bisa mengikuti kaidah ilmiah, nggak usah diskusi sama saya. Sana diskusi sama tembok. Saya nggak butuh orang seperti kalian menjelaskan agama kalian loh, ya. Tidak bermoral kalian umat Kristen di hadapan kami umat Islam itu loh. Tolonglah, walaupun Yesus tidak mengajarkan dalam kitab kalian, tapi jangan kalian bawa ke sini. Ini room yang penuh aturan. Kita diskusi berusaha ilmiah. Saya dengan Bapak Katolik tadi baik-baik kok diskusinya. Bisa kok baik-baik diskusi Bapak Katolik tadi. Artinya bukan saya yang kurang ajar, berarti kalian yang kurang ajar. Kenapa dengan Beta Hita saya nggak bisa diskusi? Bapak Katolik tadi bisa kok dengan saya. Berarti Bapak Katolik itu memang orang baik. Makanya saya ladenin juga dengan baik. Beta Hita kenapa nggak bisa? Karena dia tidak mengerti sistematika diskusi. Pertama, apple to apple saja dia sudah salah. Apple to apple itu artinya membandingkan yang setara. Sebenarnya secara ontologis, kalau kita bicara tentang perspektif agama, Nabi Muhammad tidak setara dengan Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Yesus itu Tuhan, Nabi Muhammad Rasul. Maka tadi kita mencoba membandingkan antara Rasul dengan Rasul. Tapi orang Kristen kan pengen Nabi Muhammad naik level, pengen Tuhannya rendah ke bawah. Ya sudah, kita bandingkan antara Nabi Muhammad dengan Yesus. Aspek apa yang mau dibandingkan? Ketampanannya kah? Keperkasaannya kah? Gak kalah Yesus. Kalau keperkasaan Nabi Muhammad perkasa, Yesus tidak. Nabi Muhammad kuat dan tangguh, Yesus tidak. Nabi Muhammad ajarannya make sense, relevan, Yesus tidak relevan. Nabi Muhammad tidak pernah minta sedekah, Yesus minta sedekah. Aspek apa yang mau dibahas? Jangankan dengan Nabi Muhammad, dengan Yonatan Nandar aja Yesus kalah jauh dalam banyak aspek. Aspek tentang kepriaan, dia nggak ada pernah menikahi wanita. Dia nggak pernah bekerja, bahkan hidupnya minta-minta, kata Matthew Henry. Yonatan Nandar bekerja, nggak punya harga diri, namanya orang tidak bekerja itu, laki-laki lagi. Yonatan Nandar nggak pernah ngambil keledai orang, kalau dia butuh motor orang nggak diambil. Nah aspek apa? Kalau aspek ajaran itu jangan ajaran Islam dulu kalian bawa ajaran Yesus yang bermoral dulu. Contoh nih, saya bicara tentang Nabi saya lebih hebat, saya tunjukkan data Al-Quran saya, bukan kitab kalian yang saya tunjuk dulu. Nanti pembandingnya baru kitab kalian. Naikkan dulu di kitab kalian bahwa ada ajaran Yesus yang luar biasa, relevan, yang bisa dijalankan, yang baik, yang mana. Ini dari tadi kok suka-suka kami loh umat Islam diskusi secara akademik, bukan diskusi kayak kandang domba. Kalau mau diskusi kayak kandang binatang, sana di kamar kalian. Kami nggak mau ngikutin kalian ya, kami bukan orang seperti kalian. Oke, yang mau diskusi di sini tuh yang ikut aturan manusia. Yang tidak boleh itu jadi binatang, yaitu tidak punya aturan. Ya, di sini harus ikuti kaidah manusia, punya aturan. Sire, kamu muslim atau non muslim? Dari tadi kamu diam. Di sini yang diskusi harus ikuti kaidah manusia. Ongen diam dulu. Ya, Shire, mau diskusi atau mau bertanya? Oke, saya turunkan ya Siren ya. Mohon maaf, slotnya biar untuk orang yang mau diskusi aja. Saya sudah naikkan level kamu lo Beta Hita. Saya sendiri tidak mau melayani orang yang tidak berilmu diskusi sama saya.
Bahkan saya temani kamu untuk cara diskusi yang baik dan teratur dan terstruktur. Supaya apa? Supaya kamu tidak memperlihatkan kebodohanmu, mempermalukan gerejamu. Maaf ya, saya nggak mau buang waktu. Ongen muslim atau non muslim? Hewan ternak emang nggak bisa diatur, guys. Ongen muslim atau non muslim? Ongen, buka mic-nya Ongen. Kalau tidak mau mengikuti aturan Komal ini, nggak usah diskusi sama kami kok. Kami nggak butuh kalian menjelaskan agama kalian kok ya. Karena kepentingan kami adalah siar Islam, bukan memperdengarkan doktrin gereja kalian yang sesat lagi menyesatkan menurut perspektif Islam. Oke, yang naik yang mau diskusi aja, yang nggak mau diskusi di bawah aja ya. Kalau kalian mau menghadapi beta hita silahkan. Saya nggak mau buang-buang waktu dan buang energi. Masih banyak urusan yang harus saya lakukan ya. Halo Black, muslim non muslim? Halo Blacks. Halo, assalamualaikum. Ya, muslim non muslim, brother. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Maaf Bang, Bu, ada yang mau ini disampaikan di sini tempat dialog lintas iman? nggak ada, tadi salah pencet, maaf Ibu. Oke, saya turunkan. Oke, it's okay. Bang Oke. Iman Pasirian, muslim atau non muslim? Iman Pasirian, muslim atau non muslim? Halo, Iman Pasirian. Yang muslim nggak usah naik ya. Muslim nggak usah naik ya. Yang muslim nggak usah naik. Halo, Kak Elvi sekarang muslim atau non muslim? Muslim Uni. Ada yang mau disampaikan kakakku? Aku kan sempat nanya tuh di ChatGPT kayak dari mana sih asal mula bangsa Israel sama Islam itu. Nah, terus di situ bilangnya kalau asal mula bangsa bangsa Arab itu dari Ismail, sementara Israel itu dari Nabi Ishak. Itu benar nggak Uni? Itu nggak perlu chat GPT, Mbak. Kita kan tahu Nabi Yakub itu namanya Israel. Itu hadis Rasulullah, itu nggak perlu chat GPT, kita tahu itu ya. Sebagai orang Islam itu kita makanya jangan banyak-banyak nonton sinetron supaya kita tahu kisah-kisah Nabi kita tuh, kayak Yakub alaihissalam itu namanya Israel. Makanya hati-hati umat Islam yang menghujat Israel dibilang binatang lah. Israel itu nama Nabi kita. Nabi Israel itu ada di dalam hadis. Oke. Ya, yang aku sayangkan adalah kita umat Islam ini terkadang kita kenal artis-artis papan atas, tapi kita nggak kenal nabi-nabi kita, namanya siapa, bagaimana mereka. Itu yang aku sayangkan. Oke, Kak Elvi, kalau mau bertanya tentang Islam lagi, cari guru yang tepat di tempat tertutup supaya nanti karena kalau kakak belajar internal Islam di Komal begini, kakak akan dijustifikasi orang awam sekali tentang Islam. Nanti kakak akan di framing sebagai orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Kan kakak malu nanti. Makanya kalau belajar itu kan ada tempat yang menyediakan belajar tuh. Jadi kita nggak perlu untuk malu belajar. Tapi kalau belajar di Komal-Komal gini nanti ada stigma dari penonton nanti. Masa gitu aja nggak tahu? Apa bedanya sama Oten? Kan gitu. Na'udzubillah min dzalik. Saya memang tidak mau umat Islam belajar di hadapan publik dengan saya. Kenapa? Karena itu merendahkan kalian umat Islam sendiri. Pertanyaan dasar yang kalian tanyakan itu menunjukkan bahwa kalian sama sekali nggak tahu, dan itu memang sebenarnya itu mempermalukan kalian di depan publik, tapi memang nggak masalah. Cuman Rasulullah mengajarkan kita kalau belajar apa coba? Kalau belajar itu kita ada majelis taklim tuh, dan belajar kepada orang yang berilmu. Di sini saya lagi nggak ngajar, saya lagi diskusi lintas agama. Jadi kalau Nabi Ismail itu adalah keturunan bangsa Arab, itu secara bahkan diakui oleh eksternal Islam sendiri, ya itu betul. Secara historis iya, secara tekstual iya. Dan kalau Bani Israel itu keturunan Nabi Ishak, itu betul karena ini merujuk kepada Nabi Yakub alaihissalam. Kurang lebih seperti itu kakakku. Terima kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ini kakak. Oh, ini maaf ya, maaf aku pikir kakak ini apa? Maaf aku pikir kakak bilang aras itu aras Allah.
Oh, Kak Aras. Oh, adik kok Kak Aras. Oh, si Aras. Arsy. Aku pikir kakak itu Oten yang bilang masalah Arsy. Oh. Oh, maksudnya Aras. Oh, Aras di sebelah. Oh, Aras gitu. Iya. Oke. Aras di sebelah. Oke, Kak Imas Saza. Muslim dan Muslim. Halo. Oke, Kak, saya turunkan ya. Satu saya naikin dulu ya. Yang Muslim Aras itu siapa? Ada deh. Teman-teman yang di bawah yang bilang jangan emosi, mohon maaf ya, kalian nggak berada di posisi saya. Itu sama kayak kalian nonton bola, terus kalian bilang jangan gitu, kalian nggak gitu. Itu sama kayak gitu, komentator yang sedang mengomentari pemain bola tuh, nggak bagus kayak gitu. Kalian tidak berada di posisi saya, maaf ya. Kalau kalian meminta saya untuk mengikuti apa yang dibenarkan itu nggak mungkin ya saudaraku. Boleh kalian itu menasehati, tapi itu bukan menasehati, tapi kalian intervensi saya itu. Ini jangan emosi, nggak mungkin saya nggak emosi melihat kebodohan, ya, nggak mungkin. Saya tidak mungkin nggak emosi lihat kebodohan yang sangat maksimal tuh, nggak mungkin nggak marah. Saya manusia biasa, apalagi orang yang bertele-tele ketika ditanya. Jadi kalau kalian misal bilang, ini jangan gitu, jangan kok nggak bisa, kalian aja yang debat kalau gitu ya, maaf ya, itu intervensi namanya. Rahmat Ahmad, Muslim atau non Muslim? Oke. Yang non Muslim aja yang boleh bertanya di sini. Jangan yang non Muslim, yang Muslim nggak usah naik. Yang Muslim belajar sama guru ya. Oke, lanjut kita materinya. Jadi indikator bahwa Paulus itu nabi palsu itu bukan menurut kita umat Islam, tetapi adalah tekstual yang bisa kita baca, yang betul-betul bisa dibuktikan bahwa itu merujuk kepada Paulus. Kenapa bisa saya sampaikan begitu? Kalau kita baca 3 ayat yang sangat eksplisit menjelaskan ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus. Bahkan ditambah lagi dengan ayat-ayat penguat, ayat-ayat pendukung. Nah, mungkin teman-teman saya akan tunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan Paulus itu nabi palsu menurut Bible. Terindikasi nabi palsu menurut Bible itu bahkan adalah perkataan eksplisit dari lisannya Yesus, perkataan Yesus sendiri, teman-teman. Nah, mari kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat teman-teman, kita menggunakan tekstualnya Kristen loh, bukan menggunakan paradigma doktrinnya umat Kristen. Beda ya. Kalau menggunakan doktrin nggak mungkin mereka terima Paulus nabi palsu. Kita tidak bicara tentang doktrin, tapi tekstual dan kontekstual. Tekstual dan kontekstual. Mari kita lihat teman-teman bagaimana ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus yang akan datang. Dan bagaimana karakter Paulus setelah menjadi rasul. Bentar ya. Sabar teman-teman dulu ya, saya buka data dulu. Laptop aku. Kalau ciri-ciri mati diracun, maka itu merujuk kepada Yesus, karena Yesus dinubuatkan makan racun. Ya, dalam kitab Mazmur pasal 69 kalau nggak salah. Yang mati diracun itu menurut nubuatan di kitab kalian justru Yesus. Berarti keji lagi nih orang Kristen menghujat Tuhannya sendiri itu, mengatakan Yesus adalah nabi palsu. Ya, hati-hati ya. Dan tidak di antara Yesus dan Nabi Muhammad yang meninggal mulia siapa? Nabi Muhammad. Meninggal beliau bukan karena racun, tapi karena sakit biasa dan di pangkuan istri tercinta. Paulus matinya bagaimana? Di penggal Raja Nero, sangat keji sekali matinya. Semua murid-murid Yesus matinya keji ya, keji sekali matinya. Maksudnya mati tragis, bukan keji, mati tragis. Oke, kita bahas nabi palsu menurut Yesus ya. Coba tunjukin dalil menurut Yesus nabi palsu mati diracun. Coba sayang. Kalau nggak ada jangan nambah-nambahin firman Tuhan ya. Coba tunjukin. Mana kata Yesus nabi palsu mati diracun? Kalau nggak ada jangan nambahin firman Tuhan dong. Jadi Yesus kamu sekarang ada-ada aja. Mari kita bahas. Pertama, dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kriterianya tuh nyamar, ngaku-ngaku pengikut Yesus ya. Tadinya penjahat, tadinya nggak suka, tadinya serigala, terus nyamar ya, jadi baik.
Sok baik depan Yesus ya, depan murid-murid Yesus sok baik dia ya. Apakah Nabi Muhammad pernah ngaku-ngaku murid Yesus? Tidak pernah, saudaraku. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapakah keturunan serigala dalam kitab Kejadian? Benyamin. Benyamin itu nenek moyang siapa? Paulus. Lanjut. Dalam kitab Kejadian pasal 49 nomor 27, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Siapa nenek moyangnya Benyamin? Paulus. Dalam kitab Roma pasal ke-11 nomor 1, maka aku bertanya, adakah Theos mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Secara nasab dia adalah keturunan serigala. Lanjut ya. Kemudian dia menyamar nih. Siapakah yang mengajarkan untuk menyamar kalau untuk mengajarkan agamanya selain Paulus? Tidak ada. Paulus. Di mana ajaran menyamar itu? Serigala berbulu domba itu nyamar ya, nyamar-nyamar. Tadinya dia jahat tapi pura-pura pakai kepala domba padahal dia serigala. Menyamar. Dalam 1 Korintus pasal 9 nomor 20, Paulus mengajarkan menyamar untuk menginjili. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Wow. Dan bagi orang-orang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti yang di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Menyamar, teman-teman, pakai baju ala-ala Islam terus ngajarin agamanya. Isa Al-Masih adalah Tuhan dalam Al-Quran. Pakai baju ala Islam, pakai jilbab, pakai peci. Ya, menyamar, terlihat Islami tapi Kristen gitu. Nyamar-nyamar tuh. Serigala berbulu domba. Siapa yang paling banyak menyamar? Dalam Islam kami tidak boleh bertasabuh, kami tidak boleh menyerupai umat lain. Nggak perlu aku kayak biarawati gitu, nggak perlu ya. Tapi kalau di Kristen boleh nggak? Ya boleh, karena diajarkan oleh Paulus. Lanjut. Nabi palsu itu membuatnya adalah dengan menggunakan nama Yesus menyesatkan. Matius 24 ayat 4-5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesaya. Bahkan Paulus sendiri bukan hanya mengaku sebagai Mesias ya, tapi juga mengaku Bapa itu sendiri. Kata Yesus apa? Jangan ada yang memanggil Bapa dimanapun di seluruh bumi ini. Tapi Paulus justru mengaku sebagai Bapa. Ya, sekalipun kalian memiliki pengajar kalian tidak memiliki banyak bapa, karena akulah yang menjadi bapamu, karena Injil yang telah kuberitakan. Wow, bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengaku bapa. Agak lain bukan? Lanjut. Dalam Matius pasal 24 ayat 4 ini, Nabi palsu itu bawa nama Yesus. Apakah Nabi Muhammad bawa nama Yesus? Nggak pernah. Nggak ada, nggak ngaku-ngaku Mesias, nggak ada. Ngapain Nabi Muhammad bawa nama Yesus? Nabi Muhammad cuma bawa nama Allah, ya, nggak ada tuh ya ngaku-ngaku ketemu Yesus, nggak ada Nabi Muhammad ngaku-ngaku ketemu Mesias. Yang ngaku bertemu Mesias siapa, saudaraku? Dari orang Farisi, ahli Taurat, Paulus. Lanjut, kemudian dalam kitab Matius pasal 7 nomor 18, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Siapa yang pohon buruk, saudaraku? Paulus. Tidak mungkin pohon baik berbuah buruk. Nabi Muhammad pohon baik atau pohon buruk sebelum jadi rasul? Cenah. Pohon baik. Bagaimana mungkin pohon baik berubah jadi buruk? Kata Yesus, jadi Nabi Muhammad tidak mungkin dari iblis, karena menurut Yesus Nabi Muhammad adalah nabi asli, karena dia pohon baik sejak semula. Pasti buahnya juga baik, saudaraku. Kata Yesus loh, Matius 7:18. Nah, maka menurut ayat di atas Matius 7 nomor 18, tidak mungkin Paulus itu rasul, karena dia awalnya pohon buruk, buruk dan cek. Lanjut. Dia menyesatkan menggunakan nama Yesus. Jawab Yesus, ini Matius 24 ayat 4. Hanya Paulus yang bawa nama Yesus. Lanjut. Matius 23 nomor 15. Di mana celakalah kalian orang Farisi munafik, ahli Taurat yang mengajarkan agama kalian sendiri, menyeberangi lautan, menjelajah daratan, membuat orang yang ikut kalian itu jauh lebih jahat daripada kalian. Siapa pembawa agama dari kalangan Farisi menjadi tokoh sentral dalam agama tersebut, dan agama itu menjadi agama terbejat sepanjang masa, menghabisi jutaan jiwa selain agama Kristen. Tunjukkan ke saya datanya. Kalau ada agama terbejat selain agama Kristen, berarti itu saya salah, ya.
Saya salah berarti. Maka tunjukkanlah saudaraku, apakah ada agama terbejat sepanjang masa selain agama Kristen yang menghabisi jutaan nyawa orang? Gitu. Muhammad mati gak bangkit. Baik. Terus masalahnya Nabi Musa juga nggak bangkit, Nabi Ibrahim juga nggak bangkit. Terus manfaatnya Yesus bangkit itu buat peradaban apa? Iya, terus kenapa? Emangnya kenapa? Siapa di neraka? Yesus menurut mana dalilnya? Muhammad mati gak bangkit. Iya, datanya mana? Kalau dia mati nggak bangkit berarti masuk neraka. Iya, kalau orang bangkit terus kalau orang mati nggak bangkit berarti masuk neraka. Coba kalian buat seperti Pastor Andi Simon. Bang Amandi, saudaraku Amandi, saya bisa, bahkan saya bisa membuat mamamu bangkit lagi dari kematian. Bisa. Mau kau nyembah aku? Kalau aku bisa membangkitkan mamamu, kau mau nyembah aku? Mau kau nyembah aku? Udah, Amandi manusia atau binatang? Coba kalian. Anakku, kamu Amandi manusia atau binatang, nak? Kalau manusia itu bisa diatur, ngomongnya teratur, nak. Binatang ternyata turun ya. Iya, tolong ya, jangan menggonggong di hadapan singa nggak akan melayani gonggongan anjing ya. Dada binatang. Makasih. Maaf ya, tidak boleh Amandi begitu. Amandi, agamanya ngajarin apa? Agamanya ngajarin begitu ya, nak? Waduh, orang tuamu bangkit dari kematian melihat kelakuanmu, anakku. Ya, dia akan namparin kamu. Sedih sekali mamah kamu melihat kelakuan kamu. Gak boleh begitu. Itu jangan ditiru ya orang Kristen yang lain ya. Orang Islam juga jangan ditiru ya. Itu perbuatan yang tidak baik ya. Perbuatan seperti itu perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama manapun. Tapi kecuali di Kristen kayaknya diajarin deh. Soalnya Amandi Kristen. Tuh kan dia ada Tuhan dalam dirinya. Ya, nggak tahu deh. Ya, jangan mengikuti seperti si Amandi tadi ya teman-teman, itu nggak bagus buat peradaban. Karakter seperti itu karakter sampah ya, tidak perlu. Orang seperti itu tidak perlu dilayani ya, karena dia pertama tidak bisa diatur sama seperti binatang. Sampah itu makna filosofis dari orang yang tidak berguna, artinya sampah. Sampah itu kan tidak berguna. Secara filosofis orang-orang yang tidak berguna buat peradaban bisa dikatakan sampah. Bu Rifa, kita semua ya kan menurut kamu, emang kamu siapa? Memiliki kualitas. Iya kan menurut kamu. Jadi kamu nggak usah memberikan statement seperti setiap manusia. Tunggu, bentar. Sebentar dulu. Kalau kamu bilang statement itu tidak baik, bagaimana Yesus yang mengatakan perempuan itu anjing? Baik tidak statement itu? Kamu mau mana lebih mau dikatakan anjing atau sampah? Nggak pernah baca. Oke, saya kasih datanya ya. Iya. Jangan asal ngomong. Iya, ini saya tunjukin dalil loh, cerewet banget kayak mama. Lanjut. Iya, saya tunjukkan dalil ya. Coba kamu buka Matius 15 nomor 21 sampai 28. Tunjukkan di layarmu aja, Bu Rifa. Ya ampun, ternyata nggak mau baca kitab sucinya sendiri ya ampun. Oke deh, bilang dong kalau kamu jijik baca. Ya udah diam dulu, ya udah kamu ngatur-ngatur saya loh. Saya udah kasih bantu kamu nunjukin. Diam dulu, saya ngasih data kok kamu yang ngatur saya. Udah mau saya ngasih data sama kamu. Aduh, diam dulu. Saya ini bukan. Iya, saya kasih kamu data tapi jangan kamu desak-desak saya loh. Saya ini bukan pembantumu, bukan budakmu. Dasar kamu ini kayak penjajah tau nggak sih? Iya, diam dulu. Gimana saya mau bisa kamu tuh ngomong terus? Saya lagi lihat HP pakai data nih. Jangan kayak ini bukti kalau kamu tuh kayak sama. Kamu tuh nggak hewan. Hewan itu adalah makhluk yang tidak bisa diatur loh. Kamu bisa diatur nggak? Tidak buka. Kita lagi ngomong. Ya udah diam. Ya udah diam. Ya udah diam. Ngomong. Oh ya udah memang berarti memang sampah. Berarti kamu tuh memang manusia nggak berguna. Omongannya cuman ya kamu lihat nih Yesus ngomong udah. Iya, ini saya kasih data loh. Ya, ini loh saya kasih data lo kucing. Sabar ya kucing. Nih. Kamu lihat nih. Markus pasal iya, ini saya tunjukin data. Kamu gimana sih? Aduh, kenapa sih orang Kristen ketawa lagi? Ini kamu baca Markus nih. Kristen kayak gitu, Bang. Lah, gimana? Ini mempermalukan gereja sih ini. Iya, ini nih saya tunjukin datanya. Ya ampun, kasihan banget lah gereja kalian punya jemaatnya kayak gini nih ya. Biarlah anak-anak kenyang dulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Tuhanmu mengatakan perempuan anjing, ini bermoral tidak?
Anda paham gak apa yang dimaksud dengan kata tersebut dulu? Apa? Anjing di situ maksudnya kemana? Anjing itu merujuk kemana siapa? Enggak, saya tanya dulu. Anda paham gak arti? Saya tanya anjing itu merujuk. Oke, Dari saya nggak arti- paham. Saya tanya kamu yang paham deh. Anjing itu merujuk kepada siapa? Oh, kamu merujuk nggak kepada paham. apa? Berarti kamu Ya kamu kan nggak yang paham kan? Jawab dulu dong. Berarti kamu Oke, nggak saya paham. saya lagi belajar sama kamu nih. Saya nggak paham. Kamu orang Kristen punya roh Tuhan. Ayo saya mau lihat Tuhan Terus kamu kalau nggak membimbing paham, kamu bicara. Di situ Iya, diam dulu. Kan saya mau jawab dong. kok kamu diam. ngatur saya sih? Kamu dari tadi nggak ngejawab. Saya tanya anjing di situ merujuk kepada siapa, saudaraku? Iya, saya jawab tapi kamu ngomong terus loh. Gimana saya mau Ya udah. jawab? Ya udah silakan. Anjing merujuk kepada siapa? Silakan. Udah. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Ibu lagi apa itu? Lagi tinggi. Tarik nafas, tenang. Anjing Biar saya itu jawab merujuk ya. kepada siapa, Kelamaan. saudaraku? Iya, sabarlah. Waduh, gimana sih? Kelamaan kayak nggak paham dia nih. Mau cari cerita. Bukan masalah itu loh. Biar aja, biar dia mempertontonkan kepada gerejanya beginilah kualitas mereka, nggak apa-apa. Bang Sal, kalau orang paham itu begitu ditanya, dia langsung menjelaskan dengan senang hati, Bang. Iya, tenang. Berarti Bu Rifa nggak paham ya apa dari maksud kata tersebut. Saya bertanya kepada kamu, kalau saya paham itu merujuk kepada perempuan itu dikatakan anjing sama Yesus. Nah, kalau kamu membantah, maka anjing itu merujuk kepada siapa, saudaraku? Yang dikatakan Yesus anjing di situ siapa? Enggak, saya tanya dulu. Ibu paham nggak dikata Aduh, Iya, tinggal jawab paham apa tidak gitu loh. Tadi udah dijawab. Saya dijelaskan paham. Oh, pemahamannya Ibu apa. paham. saya sudah Anda yang paham. belum, Bang. Kalau Anda Ibu yang belum. paham, berarti Anda kenapa belum terlihat Anda paham, Bang. mengangkat sebuah statement yang Anda belum terlihat begitu? paham. Anda bertanya tentang Uniri Silakan paham Bang tidak Bejo bisa ya. dijawab. Layani Bang Bejo, silakan Anda melayani Bang tidak Bejo. memberi tanggapan pemahaman Anda apa. Jadi yang paham kami jadinya.